Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara Irene Handono dengan Juma menyampaikan asumsi yang sama, mengatakan bahwa Kristen dibuat oleh Paulus atau dibangun oleh Paulus. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun dijawab tuntas oleh Bapak Bambang Nursena, dan dari penjelasan Bapak Bambang Nursena terlihat bahwa Irene Handono dan Ustadz Juma tidak punya pengertian, tidak punya ilmu Alkitab, dan mereka tidak mengerti Alkitab sama sekali. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lebih lanjut memberikan tanggapan, mari kita lihat video yang berikut dan pastikan tekan tombol like, dengan subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Istilah Kristen ternyata baru muncul antara tahun 40 sampai 50 Masehi. Menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Peristiwa ini terjadi yaitu setelah Nabi Isa mengalami bahaya dan diselamatkan oleh Allah. Murid Nabi Isa itu terpecah dua. Sebagian tetap menjadi pengikut Nabi Isa, mereka lah yang disebut dengan istilah kaum Hawariyun, mereka lah yang disebut dengan Ahlul Kitab. Dan kemudian sebagian yang lagi, mereka terbujuk oleh Paulus, mereka ingkar dari ajaran Nabi Isa. Oleh Paulus mereka diajak menyeberang ke sebuah kota yang namanya Antiokhia. Ibu dan Bapak, kalau kita cari Antiokhia saat ini di peta nggak ketemu, karena Antiokhia kota itu sudah punah. Kota tersebut letaknya adalah di Syria, maka dibawa menyeberang ke Syria. Di sanalah, di Antiokhia itu, mereka tinggal bersama dengan Paulus selama 1 tahun lamanya. Untuk apa dengan Paulus tinggal 1 tahun? Mereka kemudian dilatih oleh Paulus, dibina oleh Paulus, dan setelah itu mereka mendeklarasikan sebuah lembaga yang kemudian diagamakan, yang namanya adalah Kristen. Maka ternyata ajaran Kristen justru menentang hukum Taurat. Nabi Isa menggenapi Taurat, tapi Kristen justru menentang Taurat. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya dalam kitab Roma pasal 7 ayat 4 dikatakan, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Kitab Roma pasal 7 ayat 6 dikatakan, kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sehingga orang Kristen saat ini makan babi contohnya. Kenapa? Karena Paulus lah yang menyatakan bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Sehingga inilah yang terjadi sekarang. Seluruh umat Kristiani di dunia ini tidak mengikuti ajaran Nabi Isa. Mereka pun tidak disunat, mereka tidak khitan. Kenapa? Karena yang membatalkan Taurat adalah Paulus. Mereka bukan pengikut Nabi Isa. Umat Kristiani bukan mengikut Nabi Isa, tapi mereka adalah pengikut Paulus. Maka mereka tidak dikatakan sebagai Yesusisme, tapi mereka disebut sebagai Paulinisme. Nah, berarti inilah untuk Yesus. Tuhan tidak membiarkan kemudian. Tuhan mengatakan, tidak menyerahkan orang benar. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik. Fasik ini apa? Terkutuk. Terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Amsal 17 nomor 23. Ulangan 27 nomor 25. Fasik ini adalah orang terkutuk. Aku Tuhan tidak membiarkannya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu Tuhan mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya doanya dikabulkan.
Itu Jadi tak ada di jalan. mana tadi Bang? Yang mana? Barusan Bang Juma Ibrani 5:7. Yesus Ibrani 5 nomor 7. di Ibrani. Yes. Ibrani ini kan tulisan Paulus. Oke, Yes. berarti Bang Juma membenarkan ini Ibrani. Kan Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, karena kefasikan mereka, karena penolakan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat makar. Tetapi Allah membalas makar mereka itu sendiri. Maka mereka membuat tipuannya makan mereka sendiri. Mereka yang membuat makar. Oke, kalau Bang Juma membenarkan Ibrani, berarti harus juga membenarkan Filipi juga, karena Filipi di Filipi 2:7-8 Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, inilah yang disebut makar. Kalau itu bantahannya beda. Jadi oke, jadi saya juga bingung. Bang Juma menganggap Paulus itu sesat, tapi Bang Juma juga membenarkan Ibrani, sedangkan Ibrani juga tulisan Paulus. Oke. Jadi ini saya bingung, Bang Juma nih menganggap Paulus itu sesat atau benar gitu loh. Al-Quran mengatakan apa tentang itu? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui. Ada Yesus menyembah, ada Paulus menyembah Yesus? Tak ada. Bahkan kemudian kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana tuh? Ada datanya tuh. Ada. Coba. Ada datanya. Iya. Berapa tadi gue bilang? Jangan-jangan saya cuma ngarang bebas tadi. Saudaraku dalam Tuhan, ya, berikut adalah tanggapan cerdas dari Bapak Bambang Nursena. Sekaligus dari tanggapan ini kita boleh melihat atau kita boleh mengerti bahwa ternyata Irene Handono dan Ustadz Juma tidak mengerti Alkitab sama sekali. Saudara dalam Tuhan, langsung saja kita mendengarkan dan belajar dari penjelasan Bapak Bambang Nursena di video berikut. Akan tunjukkan sekarang dibangunnya pemikiran tentang misalnya Paulus sebagai terdakwa, karena itu mula-mula dari munculnya mazhab Tübingen di Jerman yang membuat teori bahwa Paulus itu menciptakan kekristenan model baru yang bertentangan dengan Petrus dan Judeo-Christianity. Maka ada teori bahwa Pauline Christianity versus Petrinian Christianity, kekristenan Petrus yang bersifat Yahudi tapi lebih moderat, lawan kekristenan Paulus yang jelas-jelas Helenis dan memasukkan ide-ide asing tentang ketuhanan Yesus, tentang anak Allah dari paganisme dan sebagainya. Pengaruh agama misteri dipertentangkan dengan kekristenan Petrus, dan bahkan muncul kekristenan Yakobus yang lebih ekstrim lagi bertentangan dengan kekristenan Petrus. Semua asumsi ini muncul karena apa? Gereja atau para teolog itu kualat dengan bapak-bapak gereja ini, bahasanya orang Jawa Timur ini. Kenapa kualat? Karena mereka sok merasa lebih pintar daripada saksi-saksi sejarah yang dituduhnya itu menguntungkan gereja Katolik. Jadi ini karya demet, karya setan dalam gereja, sehingga membuat kekristenan sendiri satu sama lain itu menjadi terpecah-pecah karena menegakkan doktrinnya masing-masing, lupa bahwa warisan sejarah yang begitu agung dalam kekristenan tidak lagi dihormati. Kemudian Tuhan tidak tega dengan carut-marut berpikir orang Kristen yang saling tutup-mengutup tadi. Maka sekitar tahun 1907, 1910 ditemukannya dokumen yang namanya Apostolic Fathers. Dokumen ini dulunya ketika pertama ditemukan, banyak teolog-teolog dari gereja Protestan itu skeptis. Dia mengatakan tidak mungkin di zaman penganiayaan itu muncul dokumen-dokumen yang begitu penting ini. Ini tidak mungkin kalau ditulis oleh muridnya para rasul. Bagaimana mungkin waktu itu kan gereja dalam penganiayaan? Ini yang terjadi. Dalam hati saya mungkin saya berpikir jangan-jangan para teolog ini takut. Jangan-jangan kalau ini dibuka yang benar Katolik gitu kira-kira. Ini saya bukan orang Katolik loh, saya ngomong begini. Tetapi saya ini berangkat dari pemikiran bukan Kristen. Jadi saya jauh lebih objektif daripada Anda ketika saya ngomong seperti ini. Karena saya tidak ada beban. Mau Katolik, mau Calvinis, mau Lutheran, saya tidak ada beban. Beban saya hanya satu, bagaimana saya mengkomunikasikan Injil kepada mayoritas Indonesia yang begitu canggih menolak iman Kristen. Itu saja. Nah karena waktu itu ketika kita mengatakan Ignatius dari Antioquia, oh Katolik Pak, itu santo. Kita tidak punya santo, kita hanya punya santoso. Kan itu kan pola pikirnya. Nah kemudian ini Polikarpus, itu Katolik Pak. Itu bukan Protestan Pak, Protestan nggak ada Polikarpus. Pokoknya nggak ada dalam Alkitab, itu salah semua Pak.
Ini bencana karena kita kualat dengan bapak-bapak gereja. Mengapa kita kualat dengan bapak-bapak gereja? Kalau Anda belajar ilmu hadis Anda akan tahu. Bagaimana orang Islam memahami bahwa dari zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian Tobi'in sampai kepada zaman kita. Itu yang disebut metode sanad. Makanya ketika saya masih SMA, saya suka mengejek teman-teman saya dan mengatakan, hei kamu orang Kristen, kamu punya sanad apa tidak? Bahwa sanad itu mata rantai transmisi ya, dari Yesus, muridnya Yesus, murid dari muridnya Yesus. Enggak ada. Karena Injil itu produk abad kedua, ketiga, dan seterusnya. Beda dengan kami. Misalnya dari Nabi Muhammad, lalu kepada 4 khalifah, lalu kepada tabi'in. Dari tabi'in itu muridnya Nabi ini, dari muridnya Nabi lagi kepada pengikut dari murid-muridnya Nabi. Tabi'in. Enggak ada. Sekarang kita bisa ngeleleng sedikit lah. Karena apa? Coba sekarang. Dari Rasul Yesus, 12 Rasul, 70 murid. 70 murid, kemudian muridnya dari murid ini ada. Paling tidak yang disebut sebagai Abba Arasuliun, Apostolic Fathers itu siapa? Papias muridnya Yohanes, Polikarpus muridnya Yohanes, Ignatius dari Antioquia muridnya Petrus dan Yohanes. Kemudian Polikarpus punya murid lagi namanya Irenaeus dari Lyon. Irenaeus yang meninggal kira-kira tahun 202 punya murid lagi namanya Hippolytus dari Roma. Semua naskahnya ini diwarisi oleh gereja sampai hari ini. Makanya dengan munculnya mazhab Tübingen itu begitu kita konfirmasi dengan murid tulisan para rasul. Ini muridnya para rasul tidak pernah ngomong kalau rasul-rasul itu pernah konflik. Ya misalnya, apa yang dikatakan Ignatius dari Antioquia. Aku tidak sebanding dengan apa yang diperbuat Petrus dan Paulus. Mereka itu adalah rasul-rasul. Mereka itu rasul-rasul, saya hanya hamba pelayanan. Buktikan sekarang, muridnya Petrus bilang kalau Petrus nggak pernah bertentangan dengan Paulus. Kalau Soekarno dan Hatta pernah pecah, Dwi Tunggal. Muridnya Soekarno dan muridnya Hatta merekam perpecahan gurunya. Ini sama sekali tidak. Ignatius ini lahir kira-kira tahun 29. Dan menurut catatan bapak-bapak gereja yang sangat kuno, dia adalah anak kecil yang waktu itu dibawa Yesus ketika mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Catatan dari gereja kuno sekali, dari catatan dari gereja Ortodoks Syria, ditunjukkan bahwa ketika Petrus sebelum meninggalkan Antioquia, sekitar tahun 37, dia mengangkat kepemimpinan kembar. Yang pertama disebut Evodius, dan yang kedua Ignatius. Kenapa diangkat kepemimpinan kembar? Karena Ignatius itu untuk memimpin jemaat latar belakang Yahudi. Dan Yosepus ahli sejarah menunjukkan bahwa, ahli sejarah Yahudi menunjukkan bahwa pada waktu itu kota Antioquia 20% itu dihuni oleh orang Yahudi. Kemudian di tengah jalan, Evodius mengundurkan diri dan kemudian kepemimpinan gereja diambil oleh Ignatius dari Antioquia. Lalu dari mulutnya Ignatius itulah kita mengenal, aku percaya kepada satu gereja yang kudus, yang rasuli. Sampai hari ini gereja Protestan mengatakan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Itu dari mulutnya Ignatius dari Antioquia. Ketika dia mengatakan di mana ada episkop di situ ada gereja. Dan dia mengatakan ini muridnya langsung dari rasul. Tidak pernah ada pertentangan antara Petrus dan Paulus. Polikarpus dari Smyrna. Kita hanya mengenal kota Smyrna dalam konteks dengan 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dia mengatakan apa? Polikarpus dari Smyrna meninggal tanggal 22 Februari tahun 156 Masehi pada hari Sabat besar, kira-kira dia ditangkap itu pada hari persiapan yaitu Jumat menjelang matahari terbenam. Itu dicatat begitu lengkap oleh dokumen gereja kuno. Ini bukan sekedar sejarahnya gereja Katolik. Ini harta karun gereja semesta. Dia mengatakan apa? Namun demikian belum pernah aku lihat dan aku dengar terjadi di antara kalian. Di mana Paulus yang diberkati itu pernah melayani di tengah-tengah kalian. Seperti yang dinyatakan dalam permulaan suratnya. Sebab Paulus membanggakan kalian di antara semua gereja sebagai satu-satunya yang mengenal Allah. Di sini juga tidak ada jejak pertentangan Paulus dengan Petrus, Paulus dengan Yakobus, seperti mazhab Tübingen dari abad 19 yang muncul zamannya Pangeran Diponegoro. Kemudian ketiga, Clement dari Roma. Nama Clement ini disebut oleh Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain. Clement yang disebut Paulus ini ternyata ditemukan dokumennya ditulis sekitar tahun 95. Dia mengatakan, menghadapi iri hati dan perselisihan, Paulus telah memberikan contoh yang telah ditunjukkan olehnya dengan membayar harga bagi ketaatannya. Setelah ia 7 kali diikat dalam pengasingan dilempari batu, akhirnya dia menerima mahkotanya yang mulia, maksudnya kemartirannya. Tidak ada jejak antara Petrus dengan Paulus, bertentangan antara dua ini. Murid-muridnya Petrus, murid-muridnya Paulus, murid-muridnya Yohanes tidak pernah cerita kalau gurunya pernah bertentangan. Beda ketika Soekarno-Hatta pernah pecah, maka Sujatmoko bicara, Rusan Abdul Ghani bicara. Siapa Rusan Abdul Ghani? Jubir Manipol Usdek. Orang kepercayaan Bung Karno tentu membela gurunya. Apa alasannya demokrasi terpimpin? Kenapa Hatta itu dianggap salah dan seterusnya.
Ini cara berpikir historis, bukan sekedar mabuk dalil saja. Kemudian bukti ini menunjukkan tidak ada bukti sejarah dari masa kekristenan paling awal yang mendukung teori tentang pertentangan Petrus Petrinis Christianity versus Pauline Christianity seperti yang digagas oleh masa apa yang berdiri di zaman dinarasikan Pangeran oleh Irene Handono dan Ustadz Juma di video awal. Ya, mereka memiliki pendapat yang sama bahwa ya Kristen ini merupakan buatan Paulus ya. Nah, saudara dalam Tuhan, hal ini pun secara tidak langsung dijawab oleh Bapak Bambang Nursena. Dan beliau menjelaskan bahwa Kristen bukan buatan Paulus, tetapi Kristen itu adalah orang-orang yang percaya Yesus, di mana arti daripada Kristen sendiri adalah pengikut Kristus. Jadi jelas bahwa ya, Kristen ini bukan pengikut Paulus, tapi pengikut Kristus. Sementara ya, Paulus sendiri menyampaikan Injil yang disampaikan oleh Yesus dan juga menyampaikan isi kitab Perjanjian Lama ya. Jadi Paulus ini bukan membuat ajaran baru, tetapi meneruskan apa yang diajarkan di dalam Perjanjian Lama dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak bertentangan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan ajaran Paulus. Tetapi ajaran Paulus sekali lagi ya menjelaskan, mengajarkan apa yang tertulis dalam kitab Taurat Musa atau Perjanjian Lama dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus tentang keselamatan, bahwa Yesus merupakan jalan keselamatan, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat. Itulah yang diajarkan oleh Paulus, di mana Yesus sendiri juga menyebut dirinya sebagai Tuhan. Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai Allah. Yesus sendiri menyebut dirinya sebagai juru selamat, ya, mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Hanya Yesus yang merupakan jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada di luar Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk bisa masuk surga. Jadi saudara dalam Tuhan, sekali lagi, ajaran Paulus bukan ajaran yang baru, bukan ajaran yang berlainan dengan ajaran Yesus, tetapi Paulus mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Paulus meneruskan pengajaran-pengajaran daripada para nabi, para imam sebelumnya, dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Jadi sangat tidak tepat kalau kemudian Irene Handono dan Ustadz Juma ya mengatakan bahwa Kristen itu merupakan ajaran Paulus atau buatan Paulus ya. Itu sangat tidak tepat saudara dalam Tuhan. Sekali lagi, pengertian daripada Kristen itu sendiri adalah pengikut Kristus. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari penjelasan Bapak Bambang Nursena, ternyata ya Irene Handono dan Ustadz Juma tidak punya pengertian tentang Alkitab. Mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak paham tentang isi Alkitab. Mereka hanya sekedar copot ayat. Mereka hanya sekedar membuat klaim kosong atau asumsi yang tidak berdasar saudara dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka tidak mengerti isi daripada Alkitab. Mereka tidak tahu dan tidak paham bagaimana menjabarkan Alkitab yang sebenarnya. Sehingga Juma dan Irene Handono hanya membangun klaim kosong atau istilah lain asumsi yang tidak punya dasar dan tidak punya dalil. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah saudara melihat dan mendengarkan penjelasan ketiga tokoh di video tari antara Ustadz Juma, Irene Handono dan juga Bapak Bambang Nursena, kira-kira penjelasan yang mana yang lebih tepat menurut saudara? Apakah Irene Handono dan Juma atau Bapak Bambang Nursena? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali sampaikan ke kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, dalam mengerjakan segala pekerjaan kita, dalam melakukan segala aktivitas kita. Supaya apa? Supaya
pekerjaan kita boleh membuahkan hasil yang baik, dan kita senantiasa bahagia, terutama bahagia dalam Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, apapun yang menjadi beban kita saat ini, mari kita berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita, Tuhan senantiasa menolong kita, dan Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, terutama kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, jika saudara punya tanggapan terhadap pendapat ketiga tokoh tadi, silahkan muat di kolom komentar ya. Berikan komentar tanggapan yang memberkati kita sekalian, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.